Oke, selamat datang di channel kita K2ID Indonesia. Mungkin kita lama ndak upload, bukan mungkin lagi ya, kita lama ndak upload juga. Kita tampil dengan wajah-wajah baru kali ini guys. Kita ditemani oleh wanita cantik di sebelah kita. Mungkin boleh memperkenalkan namanya Mbak? Oke, baik. Maka nama saya Vera. Kebetulan saya teman satu kampus sama Pison. Oke, karena teman satu kampus, kita sama-sama jurusan hukum ya Per ya? Iya. Mungkin gini Per, kan kita jurusan hukum nih. Mm-mm. Mungkin kalau bukan hukum, kamu bakal ambil jurusan apa selain hukum? Menurutmu? Olahraga sih. Kenapa lebih dominan ke olahraga, Pel? Karena suka olahraga. Kau memang tipenya suka olahraga ya? Iya. Nah, kenapa ujung-ujungnya kamu memilih hukum daripada olahraga? Kenapa? eh karena sebenarnya menurutku ya, hukum itu menarik. Menarik ya? Iya, menarik. Kenapa dulu ndak mikir kayak masuk di olahraga, kenapa? Karena kalau di daerahku ya, olahraga itu kurang. Olahraga pasti jadi guru kan, Hmm. dan itu kurang kurang dibutuhkan. Berarti emang kamu lebih fokus ke hukum. Iya, betul. Jadi, kalau kan kita hukum nih, berarti Mm-mm. kamu lebih cenderung mau kemana? Mau ke notaris atau ke advokat? Lebih ke advokat sih. Cenderung ke advokat ya? Iya. Berarti ke pengacara lah kamu ya? Oke. Oke, jadi waktu kita pertama masuk nih, Mm-mm. apa ekspektasi dan realitanya kamu pas masuk pertama kali masuk kampus? Malu sih awalnya. Malu karena kan eh, pribadi sendiri ya. Saya Hmm. susah bergaul. Nggak pandai basa-basi lah ya. Jadi susah dapat teman kayak gitu. Nah, ini lebih lebih ke kita masuk kampus kemarin. Iya. Kan kita sudah semester akhir nih, Mm-mm. otomatis sudah sibuk sama skripsi, sibuk sama hmm, proposal kita masing-masing, dan kita masih bisa menyempatkan waktu buat ngumpul podcast nih. Mm-mm. Saya buat konten-konten selanjutnya, mungkin ada konten-konten yang mungkin lebih seru lagi pada ini ya. Nah, kemarin selama kamu, kan kita ada namanya sistem, bukan sistem, PKKMB nih, Iya. perkenalan lingkungan kampus kan. Iya. Nah, apa nama kelompokmu kemarin pas kamu ikut PKMB? Ada kamu ikut kelompok enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Iya, enggak ada. Berarti emang Nggak awal ikut. anu enggak ikut sama sekali. Nggak ikut sama sekali. Berarti kamu Langsung masuk langsung kelas. masuk aja, enggak ada kelompok itu enggak ada sama sekali. Iya, nggak ada. Tapi selama berteman seru aja kan, Seru. menikmati aja kan. Nah, pengalamanmu saat pertama kali masuk di hukum itu apa culture shock kamu pertama kali masuk hukum? eh Awalnya ya Hmm. takut berteman sih. Oh berteman ya? Iya, Lebih takut. lebih lebih cenderung ke sana ya? Iya. Berarti kamu di kampung sistemnya, maksudnya cara bertemannya gimana? Kalau di kampung palingan sama sepupu-sepupu doang kayak gitu. Jarang sama orang luar, Iya, walaupun jarang. tetangga. Iya. Hmm. Nah, ini kita ngomong masalah pertemanan kita selama di kampus. Oke. Apa hal yang paling lucu yang kamu alami di kampus? Yang selama kita berteman tuh maksudnya kayak apa yang buat kamu kesannya kayak wah lucu nih Pison nih, ah lucu nih teman-teman lain nih apa gitu lah. Selama kita nongki kah, nongkrong atau maksudnya kayak kita jalan kah, apa menurutmu yang paling lucu momen-momen kita lah teman-teman selama di kampus? Apa ya? Hmm, yang paling lucu candaan kali ya, candaan kita ya terlalu Candaan kayak teman-teman lah ya. yang pokoknya kayak biar dimaki gimana pun tuh Tetap biasa slow aja. ya, tetap enggak Iya. maksudnya enggak kebawa ke perasaan kan Iya, kayak nggak habis itu baperan lah gitu ya. iya habis itu enggak baperan lah. Oke. Jadi selama di kampus nih kita kan sering main, sering nongkrong segala macam. Kesibukan kamu di luar kampus atau di luar kuliah itu apa aja?
Kan kita sering nih kayak misalnya kita habis pulang kampus nongkrong dulu nih, Heeh. habis itu pulang. Nah, kesibukanmu setelah kampus kalau kita nongkrong apa aja? Nggak ada ya, nggak ada kesibukan lain selain di kampus. Berarti sampai rumah Nggak pelongannya ngapa-ngapain. sudah. Pelongannya Iya, gitu, nggak ada ngapa-ngapain buat apa-apa. nggak ada. Berarti kamu lebih suka nongkrong, kayak tadi ya, kita kembali ke tadi. Kamu lebih suka nongkrong, main game, atau olahraga? Karena kamu tadi ngomong sempat mau ambil olahraga nih. Lebih cenderung kemana? Ke olahraga sih. Nah, olahraga apa yang sering kamu buat? Maksudnya kayak di rumah tuh boxing kah? Atau buat kegiatan apa di rumah yang maksudnya kayak dalam bentuk olahraga? Kalau itu enggak ya, kalau boxing ya. Hmm. Tapi lebih ke main volley-nya sih. Aku suka main volley gitu. Jadi di perumahanmu di sana ada Ada lapangan lah voli. ya. Mm. Sering sore sering main sama mereka. Enggak juga sih, enggak setiap, maksudnya enggak sering-sering juga. Yang pasti adalah main sama mereka ya. Seminggu berapa kali kira-kira? Seminggu 2 kali ya. Kan tahu kan yang di depan itu, apa sih namanya? Yang di samping rumah sakit. Yang tentara itu. Iya, kan di situ Oh, ada lapangan voli. berarti dekat dari rumah ya. Iya, deket banget itu. Nah ini, apa yang buat kamu stres akhir-akhir ini? Misalnya kayak kamu di kampus nih, apa yang buat kamu stres? Kayak misalnya, ya apa kamu jelasin lah, apa yang buat kamu stres akhir-akhir ini? Kayak skripsi kah, apakah? Apa ya? Mungkin kegiatan yang terlalu padat kah? Atau apakah? Eh, nggak ada ya, nggak ada yang buat stres ya. Berarti pelong aja nih. Iya, pulang aja. Menikmati aja apa yang Heeh. Tuhan kasih, menikmati aja ya. Cara kamu healing deh, buat kamu yang stres apa? Jalankah? Enggak sih, ini Nontonkah? mudah banget nih. Mudah banget ya, Heeh, mudah banget. mudah banget. Lanjutkan, silakan. Lihat bulan sih. Lihat bulan, Iya. tengah malam, duduk nangkring Iya, begini lihat betul. bulan doang tuh, gitu doang tuh. Dari yang lain tuh. Nggak ada. Jadi kamu kalau lagi stres, misalnya Mm. kamu lebih membiarkan dirimu buat pelong aja menikmati apa yang Iya, ada begitu. Enggak kayak orang yang harus ngerokok, enggak harus sih. kayak enggak, sorry. Iya, Buat nggak laki-laki apa-apa. maksudnya. Aku laki-laki. Biasanya kalau aku stres tuh biasa harus kayak buang penatku atau capekku saat aku lagi ada masalah kayak ngerokok pasti. Ngerokok, ngopi, duduk gitu. Nah, itu kayak buat aku lama-lama kayak oh, mungkin Tuhan kasih begini mungkin karena iya mungkin ada aja yang aku buat gitu nah. Konsepnya begitu. Nah, siapa orang yang paling berpengaruh di hidupmu? Mungkin bisa Eh, keluarga atau teman ya. Contohnya iya, bisa keluarga atau teman. Menurutmu yang berpengaruh di hidupmu siapa? kakakku. Kakakmu. Mm-mm. Kenapa dia paling berpengaruh di hidupmu? Aku minum dulu ya. Silakan, silakan. Kenapa dia kok bisa berpengaruh di hidupmu? Karena jasanya banyak banget sih. Kasih aku satu contoh deh. Kasih aku satu contoh deh. eh Pokoknya semuanya dia gitu. Terus sekarang kamu jadi tinggal sama kakakmu kan? Iya, sekarang Sama sama kamu. kakak. Berarti kakakmu paling orang paling berpengaruh di hidupmu lah ya. Iya, Yang maksudnya ngurus kamu, maksudnya kayak kamu makanmu sampai segala macam dari iya. kakakmu masih ya. Mm-mm, masih kakak. Oke. Jadi menurutmu nih, kita kembali ke hukum lagi ya. Oke. Menurutmu hukum di Indonesia ini sudah adil belum sih? Menurutmu gimana? Menurutku belum sih. Nah, Masih banyak. belumnya kenapa nih? Ini seru nih pembincangan ini. Kenapa belum nih? Ya masih banyak yang jebol-jebol aja gitu. Jebol-jebol ya, gitu Iya. konsepnya ya. Ah, oke. Nih, kalau kamu jadi hakim 1 hari aja, Mm-mm. kasus apa yang pengen kamu selesaikan? Dari contohnya kasus apapun itu. eh Susah apa ya? Ini ranahnya ke pidana ya?
Iya, karena hakim kan. Oh, Iya. tapi hakim bisa perdata pidana juga ya. Iya, Iya, bisa. pidana berarti oke, pidana. Kasusnya kalau boleh, tahu nggak sih yang kasus yang nenek-nenek yang di itu viral banget sih itu. Yang di mana? Yang dia nyuri, Kayu. iya, terus dia dipidana. Ah, jadi kamu mau jelasin kasus itu. Iya, Kenapa pengen tuh kamu banget sih. kenapa tuh kamu pengen banget jelasin kasus itu? Karena orang-orang yang kayak gitu tuh seharusnya dilindungi ya, bukan Ya dihakimi. karena sudah tua juga kan. Toh dia Iya, juga kalau misal dipidana juga kan ya namanya orang tua mungkin susah lah. iya. Orang tua tuh paling susah. Jadi gini, ada hal berapa yang pengen aku tanya sama kamu lagi. Oke. Misalnya gini, tapi ini kayaknya ranah sensitif ya di kita pertemanan kita ya. Oke. Red flag terbesar menurut kamu dalam pertemanan apa? Gak usah Eh, orangnya deh ya, pertemanan kita nih. Gak usah sebut kayak aku misalnya atau siapa. Intinya sebutkan aja red flag dia apa di pertemanan kita. apa ya? Kan kita baru juga ya, Betul. belum belum lama-lama banget. Jadi kayaknya belum ada ya. Karena kita kesannya kayak Kayak baru rasanya kena tuh, heeh. iya enggak gini, kita kan kenal dari semester 1. Oke. Cuman mungkin kau berteman sama aku sama yang lain mungkin di semester 4 atau 5 gitu ya. Iya, Kita berdekat di semester itu dan kita baru ngumpul pun di semester-semester itu ya. Mungkin aku sama yang lain mungkin sudah dari awal. iya, Cuman mungkin kau bisa gabung mungkin di semester akhir gitu nah. Bukan semester akhir, di semester 5 gitu nah. Jadi konsepnya kayak ya kamu gabung sama kita karena ya memang kita orangnya open banget kan, kayak mau terima iya. siapa aja betul kita terima. Nah, ini kan yang kutanyain tadi, cuman ini kayaknya lebih seru deh. Setelah lulus pengen jadi apa? Kan ada banyak tuh, ada hakim, ada jaksa, pengacara, notaris, dan lain-lain lah. Pengennya sih jadi pengacara ya. Pengacara. Iya. Nah, kalau misalnya bukan pengacara, kalau bukan di bidang hukum, kamu punya plan B dong harusnya. Olahraga tadi kan. Iya. Di olahraga kamu ambil apa? Jadi guru kah? Atau jadi pelatih senam kan bisa jadi. Pelatih senam atau mau jadi ya pelatih sepak bola putri bisa jadi kan? Nah, Iya. kamu boleh fokus kemana? Di sini kan plan B-nya. Kalau plan A-nya sudah Ah, dong tadi yang kamu ambil ke apa tadi? Ke pengacara. pengacara. Nah, plan B mu apa? Eh, oh pengennya jadi apa ya? Jadi apa yo? Wah, kali jurusan pertamamu loh, Per. Maksudnya kayak itu jurusan yang kamu mau sebelum hukum. Harusnya ada dong plannya. Iya. Pengen jadi ini aja sih, guru olahraga. Olahraga. Heeh. Menurutmu, kau pilih kerja idealis atau realistis gaji besar? Gaji besar dong. Gaji besar ya? Kira-kira berapa gaji yang harus didapatkan oleh Pera di masa depan saat bekerja? Kalau bisa ya, 50-an lah ya. Wah gila ya 50 ya 50 ya 50 ya. Kalau Iya. bisa. Kalau bisa, aminkan. Tapi gini nih, selama kita berteman pun, aku nggak nganggap pun kita dekat apapun itu ya. Iya. Kita dekat karena memang dari semester 1, waktu itu aku presentasi ya. Mm-mm. Aku sama siapa waktu itu? Sama Rio ya? Ya kalau nggak Sama salah. Rio kan. Terus aku waktu itu tuh ada kayak pengen pakai HP, tapi HP ku tuh mungkin nggak bisa error atau apa gitu nah. Iya. Dan kamu di depan kan pas dulu waktu itu kan. Depan pas betul depan aku gitu nah. Waktu itu aku minta kayak tolong Per, HP-mu dong. Pengen banget nih. Gitu. Akhirnya entah sengaja atau apa ya, tiba-tiba terdapatlah nomormu di situ. Akhirnya, Akhirnya, akhirnya kita teman di situ. Karena memang semester 1 itu kita betul-betul masih awam banget buat berteman ya. iya. Kesannya kayak
Kamu, lo siapa, gue siapa gitu. Nah, Mm-mm. konsepnya begitu. Tapi kau pengen tanya satu lagi nih. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi ini Iya. kayaknya eh lebih kayak kamu tuh mau jadi kayak apa sih? Nah, kalau kalau hidup kamu dijadiin film, kira-kira apa judul film yang cocok buat hidupmu sekarang? Eh, apa ya? Genrenya aja. Genre horor kah? Romantik kah? Atau genre komedi kah? Komedi sih. Komedi ya gitu ya. Nah, Iya. judulnya apa nih kira-kira yang cocok buat hidupmu? Kan sudah genre komedi nih. Judulnya kira-kira apa yang cocok buat hidupmu? Maksudnya buat film. Eh, apa ya judulnya ya? Aduh, Pusing ya, pusing ya. pusing. Ya udah intinya dia sudah bilang genre komedi guys. Jadi ada beberapa memang yang mungkin yang akan kita buat proyek kedepannya ya Per ya. Mm-mm. Aku punya proyek dengan Pera kedepannya mungkin bukan tentang podcast saja, mungkin bisa jadi tentang kayak kita buat movie kah, entah itu apa. Dan pas dengan pertanyaanku tadi Per, Mm-mm. kira-kira hidupmu tuh kalau misalnya kamu jadi film judulnya apa? Mungkin bisa jadi nanti kita akan buat konten judulnya Hidup Pera mungkin ya. Kita akan jadi konten kayak ini, konten komedi tentang hidup Pera ini bagaimana perjalanan hidup Pera. Kemungkinan, mungkin bisa jadi begitu. Iya. Jadi Per, kalau misalnya kamu disuruh pilih mana, jadi pengacara terkenal tapi sibuk, atau bisa jadi, kamu lebih pilih jadi pengacara terkenal tapi sibuk, atau biasa aja tapi santai. Biasa aja tapi santai. Dapat kasus intinya santai ya, Iya. nggak terlalu sibuk kayak harus Nggak sidang harus. terus, Iya. nggak harus kayak mikirin kayak klien ini itu. Ha-ha. Oke, jadi gini, selama aku dihukum yang ku dapati itu bagaimana caranya kita bisa adil. Kayak tadi kan ditanya apa aku benar sudah adil buat di negara ini, sudah ada atau belum kan? Mm-mm. Sudah ada jawabanmu dong. Sudah. Sudah. Ya selama kita belajar hukum selama kurang lebih 4 tahun ini sebelum kita lulus ini kan, Iya. pasti banyak dong ya pertanyaan kayak, ya hukum itu apakah adil? Apakah hukum itu menyimpang? Apakah begini-begini? Kita nggak berbahas di sini ya, Mm-mm. karena kita bukan ranahnya kita membahas itu. Jadi yang bahas itu mungkin setelah kita lulus atau nanti kita akan bahas setelah konten ini diupload. Baru kita bahas lagi nanti podcastnya. Aku pengennya gini Per, kita buat project bukan hanya berhenti di podcast ini, kita bakal buat konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi. Rencanamu ke depan mungkin setelah kita ngonten begini, apa planmu selain buat konten begini? Maksudnya kayak kan ini mungkin sampingan. Iya. Kalau buatmu ke depan nanti, kalau misal kamu nggak jadi pengacara apapun itu, apa yang kamu buat ke depan? Mungkin kamu bisa jadi kayak apa ya contohnya? Pengusaha atau apa begitu? Apa planmu selain jadi YouTuber? Apa kira-kira menurutmu? Jadi suster sih. Suster ya, tapi ini Iya. dalam konteks susternya Eh, biarawati ya, iya, biar. biarawati. Jadi buat umat Katolik mungkin paham biarawati itu apa. Karena saya juga Kristen, jadi mungkin saya agak kurang paham, tapi ya yang pasti tidak beda jauh dengan apa ya konsepnya biarawati itu ya? Eh, apa ya? Yang pasti kan dia tidak bersuami. Iya, yang pasti dia Yang pasti tidak tidak bersuami punya kan? keluarga. Maksudnya Tidak punya keluarga. berkeluarga lah ya. Nah, aku mau tanya nih, kalau biarawati itu gimana sih konsepnya? Dia sekolah lagi? Enggak sih, bukan bukan sekolah ya namanya ya. Lebih ke belajar ini lagi, belajar mengenali Tuhan.
dekat sama Tuhan, pelayanan kayak gitu. Jadi konsepnya biarawati ini, oke kita ini kan kuliah nih, Iya. itu kan jangka 4 tahun. Nah, Biarawati ada jangka waktu sekolah juga nggak sih? ada Berapa tahun kira-kira? 3 tahun Itu sekolahnya di mana? asrama. Biasanya asrama. Jadi kayak apa ya? Ngumpul gitu nah. Misalnya aku nih mau jadi suster. Terus langkah-langkahnya tuh nggak mudah. Banyak banget langkah-langkahnya. Apa contohnya? Ya kayak kamu yakin gak nih? Soalnya kalau nggak yakin kamu nggak bisa masuk. Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri untuk semasa hidup kamu untuk melayani Tuhan. Berarti harus menyerahkan diri sepenuhnya buat Tuhan. Iya. Dari situ, kenapa kamu lebih memilih kalau misalnya plan A dan plan B tidak, maksudnya tidak jadi kan? Kenapa lebih milih ke suster? Karena tapi ini masih plan B ya. Kalau untuk sekarang ya, mungkin di usia-usia kita sekarang itu udah banyak anak-anak muda yang memilih untuk lebih ke serius dalam hubungan. Nah, jadi kenapa aku kepikiran seperti itu karena aku takut punya keluarga, takut untuk apa sih ya namanya ya? Takut punya Overthinking lah ya. bukan sih, maksudnya Bukan kayak overthinking takut hubungan. untuk bukan apa ya, takut untuk jadi ibu lu gitu nah. Masih belum ke Belum siap ke arah belum sana. siap secara mental lah ya. Jadi gimana Per? Menurutmu buat orang-orang kan tadi bahas hubungan kan? Sekarang kamu punya pacar nggak nih? Nggak ada sih. Sudah nggak ada? Kan kalau kita bahas hubungan nih bisa panjang lebar dong harusnya. Iya. Jadi maksudku kan kamu tadi bilang juga takut nih punya hubungan kan? Maksudnya bukan takut punya hubungan apa enggak, maksudnya kayak Iya. ya pasti punya trust issue lah, iya trust issue istilahnya. Mungkin sebagai ibu itu punya ujian yang berat ya. Iya. Selain kamu jadi seorang istri, kamu juga harus jadi seorang ibu. Di saat suamimu belum bangun, kamu sudah bangun duluan, selalu bangun. Mungkin di zaman sekarang Gen Z seperti kita ini mungkin ada trust issue di situ kali ya. Kayak kesannya daripada nikah mending sendiri aja nih. Karena ternyata perempuan tuh setauku ya di usia 30 tahun ke atas mungkin mereka nggak akan mikir nikah. Betul. Mereka bakal milih karir sendiri karena mereka mikir sudah punya duit pribadi. Iya. Dan mereka mikir kayak ya mending aku jalan-jalan dengan duitku daripada aku harus sibuk sama anak, sibuk sama suami kan. Nah nanti kira-kira nih kan mungkin Biarawati mungkin bisa lah kita singkirkan sebentar kan. Kalau misalnya kamu punya suami mau di umur berapa kira-kira? 30-an ke atas lah ya. 30 ke atas ya. Padahal sudah aku jelaskan loh. Iya. Perempuan di saat sudah umur 30 ke atas mungkin dia tidak akan mikir buat punya suami. Kemungkinan ya. Karena beberapa wanita juga berbeda di situ. Iya. Tapi dari pandanganku yang pasti setiap wanita itu pasti punya maksud dan hak sendiri-sendiri memang mereka memilih buat itu. Tapi yang pasti kamu bakal punya kan suami ke depannya. Iya. Gak tahu ya. Bisa Y, bisa T ya. Iya, bisa enggak juga. Soalnya kan masih plan B ya. Ya intinya Kacamata. Intinya jangan sampai terlalu berlarut lah. Tapi yang pasti kamu kayaknya aku seneng nih. Kenapa kita bicara ini? Karena kita sama-sama hukum. Jadi paham lah pembahasan mau kemana kan. Cuman menurutku kalau kamu disuruh memilih, kamu mau hidup di zaman sekarang, yang kamu versi sekarang, atau kamu mau kembali ke versi kamu masih kecil? Masih kecil sih, di versi masih kecilnya. Mau kembali ke versi kecil. Kenapa? Alasannya kenapa? Soalnya gini nih, banyak teman-temanku yang kalau ditanya begitu konsepnya kesannya masih jawab kayak pengen balik aja dah. Pengen mulai kayak kecil lagi biar tahu nih, kita kan udah tahu nih dunia kayak gini nih.
pengen balik kecil lagi dah biar paham tuh gimana gini-gini. Nah kalau kamu rasanya gimana? Karena ya lebih menyenangkan masa kecil ya daripada masa sekarang. Kesannya kayak terlalu sibuk banget ya. Iya, kayak Entah itu urusan kampus lah, entah iya kita ada pokoknya, kerjaan inilah, pokoknya banyak itulah. hal yang buat kayak merasa waduh dewasa nggak semenyenangkan ini. Jadi kesannya yang iklan dulu kayak apa iklan dulu tuh? Yang apa? Aku pengen jadi dokter. Iklan susu zaman dulu. Iya, Jadi kesannya kayak aku pengen jadi arsitek gini-gini. Mungkin nggak kayak gitu konsepnya hidup iya, ya. Nggak semudah itu maksudnya kayak satu dewasa tuh nggak semudah kayak kita mikir nikah punya anak dan segampang itu mungkin nggak gitu konsepnya. mm-mm. Aku sekarang sudah mau 23. Kemungkinan aku lagi ada di fase kayak berpikir mungkin yang kebuat sekarang itu mungkin ada sangkut pautnya sama masa lalu yang aku nggak buat. Oke. Kesannya sekarang apa yang kebuat tuh kesannya kayak ada yang salah dan ada yang benar. Heeh. Karena di masa kecil lu kayak ya kita fokus main, fokus apa. Jadi lupa kayak kesannya aku nanti butuh kerja. Aku nanti pasti hidupin ya pasti kan aku mikir pasti punya istri. Nah di masa sekarang aku mikir kayak gampang lah itu bisa dipikir nanti ternyata nggak semudah itu kan. Iya, betul. Ternyata nggak kayak kepikir aku bisa hidupin orang dengan aku gaji sekian kerja nggak Pokoknya bisa. pokoknya nggak seperti di film-film lah ya. Betul, nggak kayak gitu konsepnya hidup. Nah kalau dari kamu gimana? Mungkin kamu punya pemikiran lain dari aku. Mungkin kamu masih kecilmu mungkin kayak kamu lebih senang belajar atau main atau apapun tuh kamu dulu masih kecilmu gimana sih? Dan kenapa? Maksudnya kenapa kamu mau kembali ke masa kecil kan? Iya. Apa yang dulu masa kecilmu yang kamu belum coba atau kamu maksudku belum puas kamu ngerasainnya kan mau kembali ke dulu kan? Apa menurutmu? Kalau untuk mencoba atau belum puas, puas dari masa kecil tuh puas banget. Cuman ada satu hal yang kayak pengen banget merubahnya gitu loh. Pengen banget merubah. Kalau bisa orang ini jangan sampai hilang lah gitu ya. Ya jangan sampai hilang ya, jangan Iya, sampai hilang ya. Yang pasti kalau ditanya kamu hidup di masa sekarang, kalau bisa balik ke masa kecil, mungkin kamu balik ke masa kecil. iya. Jadi yang buat kita sekarang itu, mungkin aku pribadi ya, Mm-mm. terlalu santai mungkin karena aku berpikir kayak, ya mungkin ke depan aku bisa. Karena aku ngerasa kayak genzi-genzi kayak kita ini berpikir kayak, ya nanti aja deh, mungkin bisa besok, Iya. mungkin bisa minggu depan, mungkin bisa bulan depan. Ternyata enggak. Masuk semakin cepat kita buat sesuatu makin bagus. Bukan karena kita kayak mikir, mungkin minggu depan lah mulainya. Tapi minggu depan sama juga pasti kejadian juga gitu nah. Mm-mm. Ternyata enggak segampang itu. Jadi yang buat kamu istilahnya yang buat kamu ada lah sampai sekarang dan buat kamu hidup si semangat hidupmu tuh ada kakakmu ya. Iya. Di luar selain kayak mikir ya mungkin aku pengen begini, aku pengen begini. Tapi kamu sering tanya sama kakakmu. Misalnya kayak kamu malah ke depan tuh kamu tanya kakakmu enggak? Kak, aku boleh enggak ambil ke sini? Boleh enggak aku ambil ke sini? Boleh kamu sering gitu enggak sama kakakmu? Iya, ngomong. Eh, Kalau aku bilang, selesaikan dulu semuanya, baru melangkah. Kamu harus bisa cari uang sendiri dulu. Dan itu kakakku selalu ingetin, jangan dulu punya keluarga di masa muda. Kamu harus sukses dulu, kamu harus punya uang dulu. Karena eh, kalau misalnya kamu belum punya apa-apa, terus kamu berkeluarga, itu sakit. Karena kan di dalam keluarga itu kan nggak selamanya bahagia ya kan, pasti adanya masalah, apapun itu pasti ada. Nah, jadi kalau misalnya kamu sudah punya apa-apa, kamu nggak akan takut melangkah, kamu tidak akan takut kamu ditinggalkan suamimu, karena kamu sudah punya segalanya. Jadi itu sih. Ternyata pemikiran perempuan juga bisa sejauh itu ya. Bisa, Enggak, karena sekarang itu banyak sekali kasus-kasus. Kasus-kasus, salah sedikit ya,
dibentak, dipukul kayak gitu. Jadi itu harus menghindar dari masalah itu tuh, yaitu kamu harus punya segalanya dulu, kamu harus punya rumah sendiri, nanti di suatu saat kamu cerai, kamu nggak bingung kamu harus kemana, kan nggak mungkin kamu harus pulang ke orang tua kamu lagi, dan nggak mungkin juga orang tua mau hidup di saat itu, kayak gitu. Jadinya kamu harus sebelum kamu berkeluarga, kamu harus uh, punya segalanya dulu. Di mana-mana ya pemikiran cewek, kalau dia sudah punya segalanya, dia pasti tidak akan butuh cowok. Iya. Nah, kenapa aku agak 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 kaget dengan adanya perempuan yang mikir begitu. Iya. Karena jujur laki-laki itu berpikir pasti dia pengen pacar atau istrinya itu merasa bahagia terus sama dia. Tapi namanya hubungan kan mungkin kita adam ayam terus kan. Nah mungkin kan kesannya kita kayak apa ya, lancar terus gitu, nah kayak jalan tuh mulus terus. Iya. Pasti mungkin ada ciptaan gelombang dikit yang buat kayak mungkin istri tengah malam, kok kau pulang bawa rokok, kok kau pulang bawa alkohol. Kita juga kan nggak tahu juga, mungkin di luar laki-laki juga berpikir kayak besok makan apa ya, besok kita ngapain lagi ya. Per, aku punya tebak-tebakan buat kamu nih Per. Iya. Tapi apa yang buat tebak-tebakan ya? Tapi apa ya? Aku buat tebak-tebakan tapi spontan itu agak susah ya sebenarnya. Buat spontan itu sebenarnya agak kayak sudahlah. Nantilah itu intinya gitu. Intinya kacamata. 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Oke. Kau bayangin diri kamu jadi apa? Nggak pengen jadi apa-apa sih, cuman pengen jadi diri sendiri. Itu pasti jawabannya. Nggak mau pengen jadi kayak orang ya. Nggak intinya mau jadi aku sendiri gitu nah. Iya. Harus jadi Karena aku. ya, kamu nggak bisa jadi dia juga nggak bisa jadi kamu. Kamu jangan selalu mikir, banyak ya pemikiran orang-orang zaman sekarang ya. Kayak, wah enak ya hidup dia kayak gitu, aku pengen jadi dia. Tapi dia nggak tahu proses dia tuh gimana gitu loh, sampai dia bisa jadi seenak itu. Makanya jangan mau jadi orang lain gitu nah. Jadilah versi kamu sendiri. Karena kamu edisi terbatas. Kamu cuma satu di dunia ini. Gila. Per, sama pantunnya Per. Aku bikin pantun, awalnya kamu yang sambung. Waduh. Bisa ya, harus bisa dong. Harus bisa dong. Tapi ini jangan ya, ini plesetan sebenarnya. Gak bisa berpantun, Son. Harus bisa. Di podcast ini harus bisa. Ini pantunnya yang orang semua tahu harusnya, tapi ini plesetan, harus kamu pleseti. Kayak gimana? Entar, intinya harus kamu pleseti ya. Harus kamu pleseti. Kamu mikir dulu lah, intinya kamu mikir. Nanti ada pantun buat kamu. Itu pantun buat terakhir dah. Intinya kamu berpikir juga. Nanti ada harus intinya kacamata dulu. Intinya kacamata dulu. Pesan dan kesan buat adik mahasiswa semua yang mengambil hukum atau yang masuk hukum, apa menurutmu? Kesan dan pesan buat mereka. Pesan dan kesannya ya. Banyak sih. Aku dengar-dengar ya dari orang-orang ya. Kayak, hebat banget ya kalau bisa sampai masuk kuliah hukum tuh, kayak hebat banget gitu lah. Kayak banyak hafalan ya. Iya. Kesannya gitu ya. Padahal yang kita hadapi tidak seperti realita yang orang mikir itu. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Mungkin banyak orang mikir kayak, wah masuk hukum tuh hafalannya berbab-bab, berbuku-buku. Apalagi kan dosen yang kemarin tuh
Enggak, jangan sebut nama ya. Jangan sebut nama, bahaya. Iya. Dia dia ngomong kayak, apalagi kalau mau jadi advokat, kamu nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh Betul, ceplos-ceplos. betul. Terus kamu sebelum melakukan sidang gitu, pelajari dulu konsep-konsepnya, pelajari dulu undang-undangnya. Karena Kasusnya tentang apa? iya, karena kan dalam persidangan itu bukan cuman ada hakim, cuman bukan ada pengacaranya, pasti banyak juga orang-orang yang lebih tahu daripada kita. Itu Banyak sih. juri lah kesannya. Iya. Banyak orang yang ngelihat tanpa situ. Nah, terakhir sebelum pantun, Oke. sebelum kita sama pantun, harapan kamu buat dirimu sendiri di di masa depan atau ke depannya apa, Fer? Eh, harapannya ya, pengen lebih baik dari yang sekarang aja sih. Pengen menjalani hidup Sewajarnya orang normal lah. sewajarnya aja. Sewajarnya manusia aja. Tidak seperti orang yang harus pengen jadi ini, Iya, jadi itu, jadi apapun intinya tidak mengusik kehidupan orang lain, iya, tidak mengganggu kesenangan orang lain, tetap jadi dirimu sendiri ya. iya. Oke, kita sambung pantun terakhir. Pantun, aduh. Gitarku petik, basku beton. Apa sambungannya, Per? Apa, San? Apa, Per? Lanjutin dong, Per. Lanjutin dong. Gitarku petik, basku beton. Sambungannya apa, Per? Apa sambungannya? Mikir dulu ya, mikir dulu Mikir ya. udah apa-apa. Konten masih panjang kita buat. Bisa jadi 2 jam konten kita buat. Bosan dong orang nonton. Sampai ketiduran. Pas bangun kok ini nggak selesai-selesai ya? Itu sudah. Kalau lama mikirnya kita sambung lagu aja deh. Lagu. Ya. Lagu apa tuh ya? Lagu apa ya yang sekarang viral-viral, lagu apa ya? Jangan deh, kita bikin gini aja deh. Kamu pasti tahu lagu gini. Apa itu? Tak kalah mentari. Lanjutin. Barengan dong. Loh, lanjutin kan sistemnya lanjutin. Sistemnya sambungin. Intinya dari Gimana? tak Intinya kacamata. kalah. Intinya kacamata. Tak kalah mentari. Kurang hafal, San. Hafal? Yang lain deh, yang lain. Kamu taunya lagu apa deh? Lagu apa deh biar sambungin. Lagu apa ya? Lagunya siapa maksudnya? Lagunya penyanyi siapa? Tapi aku nggak suka nyanyi sih. Ya intinya sambungan lagu aja kita buat. Ya apa? Buat terakhir, konten terakhir. Kamu suka lagunya Rem Laude enggak? Enggak. Siapa nih yang kamu suka nih? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Iya. Ya sudahlah kalau begitu. Oke. Thank you buat konten kali ini. Makasih buat Pera. Sama-sama. Mungkin di next, mungkin kita akan buat tamu-tamu. Kita akan bawa tamu-tamu yang lebih seru lagi kali ya, lebih gokil lagi. Thank you buat semuanya udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.